Selamat siang Pak Bun, saya David. Selamat siang David. Kami dari kelompok Leadership and Organizational Behavior. Kami adalah mahasiswa MMMBA Universitas Indonesia. Ya. Kami ingin Bapak berbagi pengalaman mengenai kepemimpinan Bapak di PT Toyota Astra Finance. Kalau boleh, Bapak mohon ceritakan latar belakang dan pengalaman kerja Bapak selama bekerja di PT Toyota Astra Finance. Oke, sebelumnya terima kasih nih David atas kesempatannya. Ya, saya gembira juga masih bisa sharing kepada teman-teman generasi muda. Mudah-mudahan ini berguna bagi kalian semua. Jadi saya mulai di Astra tahun 1981, begitu lulus dari Universitas Indonesia sebagai manajemen trainee di PT United Tractors. Nah, di situ tentunya sebagai manajemen training saya dididik banyak mengenai technical maupun yang non technical, managerial. Itu sesuatu proses yang baik walaupun cukup lama sebagai MT di waktu itu selama 2 tahun ya. Jadi setelah dalam perjalanannya tentunya banyak yang dilakukan oleh United Tractor terhadap saya dan saya terhadap United Tractor, berpindah-pindah dari bagian spare part, bagian inventory, terakhir saya masuk ke pabrik perakitan engine, terakhir saya pindah ke divisi finance, dan setelah divisi finance saya kemudian menjadi jadi direktur finance, dan setelah itu saya pindah ke PT Toyota Astra Finance Services sebagai presiden direktur. Pada tahun 2006 kalau saya tidak salah berdirilah PT Toyota Astra Finance. Ya. Saat itu Bapak ditunjuk sebagai presiden direktur. Ya. Sebenarnya apa sih tugas utama yang Bapak emban? Sebenarnya joint ventures antara Toyota dan Astra banyak dilakukan di perusahaan lain, bukan sesuatu yang baru. Tapi di financial ini sesuatu yang baru, sehingga Astra menginginkan waktu itu seorang yang boleh katakan senior untuk bisa bekerja sama dengan pihak Jepang, karena mereka tahu Toyota ini perusahaan besar dan mengharapkan orang-orang yang baik yang ditempatkan di sana untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Untuk joint venture dua company tentunya bukanlah hal yang mudah. Benar. Banyak challenge yang timbul. Bisa Bapak ceritakan challenge apa saja yang timbul dan bagaimana cara Bapak menghadapi challenge tersebut? Ya, kebetulan Astra dan Toyota sama-sama besar di negaranya masing-masing, sehingga kepemilikan sahamnya akhirnya 50-50%. Nah, itulah suatu challenge yang suatu dilema, karena tidak ada yang mayoritas, sehingga untuk mengambil putusan itu perlu negosiasi yang lebih panjang ya. Jadi itu salah satu hambatan adalah kalau harus mengambil keputusan di mana satu shareholder tidak setuju, itu sangat lama, karena masing-masing shareholder tidak mau memberikan rasa tidak enak kepada partnernya, mengingat Astra dan Toyota itu benar-benar partner yang sudah lama sekali. Nah, itulah nemawasi istilah Jepangnya, atau kita pendekatan ya dari bawah ke atas, itu yang sangat penting. Walaupun akhirnya selalu bisa diputuskan, tapi tentunya memerlukan proses yang lebih panjang. Tapi dalam berjalannya waktu, setelah mereka saling mengenal bahwa pegawai-pegawai di TAF itu sebenarnya fair treatment terhadap dua shareholder, prosesnya menjadi lebih cepat. Di dalam menjabat sebagai presiden direktur PT Toyota Astra Finance, apa target utama Bapak untuk kepemimpinan ini? Karena ini suatu company yang baru, tentunya awalnya bagaimana company bisa berjalan memenuhi harapan daripada Toyota dan harapan pula daripada Astra, sehingga company ini bisa growth untuk mensupport penjualan Toyota di Indonesia, sehingga Astra happy dan penjualannya meningkat. Demikian juga Toyota untuk mengembangkan market share Toyota di Indonesia. Itu sebenarnya target utama daripada pendirian Toyota Finance Astra Financial Services. Boleh dong Pak share sedikit bagaimana sih strategi Bapak dalam mencapai target-target tersebut? Saya merasa beruntung bahwa mempunyai
tim yang sangat kuat. Jadi kunci utama untuk perusahaan baru tentunya bagaimana mendevelop tim yang kuat. Dan saya beruntung bahwa Astra memberikan tim-tim yang kuat sehingga semua target itu bisa dicapai. Tentunya yang paling penting adalah dukungan daripada kedua shareholder sehingga itu bisa tercapai. Menyangkut subjek kuliah kami nih Pak tentang kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang seperti apa sih yang Bapak terapkan di perusahaan Bapak? Kepemimpinan itu banyak macamnya, tergantung sebenarnya daripada tim yang dibawahi ya. Contohnya kalau Anda membawahi tim mekanik, tentunya telling itu lebih penting daripada mengajak mereka untuk mengambil keputusan. Di Toyota Astra Financial Services saya melihat bahwa timnya cukup baik, berpendidikan tinggi dan punya pengalaman yang skill yang baik, sehingga lebih memberikan arahan guidance di atas. Prosesnya sendiri itu mereka bisa mencari jalan sendiri untuk mencapai target. Kalau itu prosesnya tidak bagus, baru saya turun tangan untuk memberikan briefing atau memberikan arahan sehingga semuanya bisa tercapai sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Jadi saya lebih memberikan kebebasan untuk di tahap ini. Leadership style is not instant, Pak. Gimana cara Bapak belajar atau what is the learning process untuk kepemimpinan Bapak itu? Saya kerja di Astra ini sangat lama sekali, sehingga saya melihat banyak contoh-contoh pemimpin daripada Astra Group. Saya melihat kenapa seseorang bisa sukses, kenapa seseorang bisa gagal. Nah, saya selalu melihat orang yang sukses itu bagaimana, dan saya mencoba melihat kenapa mereka bisa sukses dan bagaimana saya bisa meniru kesuksesan daripada mereka. Learning by doing, tidak hanya learning daripada baca buku saja. Buat saya belajar dari pengalaman itu lebih penting, lebih mempercepat proses daripada belajar saya. Another thing that we learned is execution, Pak. Hal-hal apa saja yang pernah Bapak eksekusi yang memberikan dampak pada perusahaan? Boleh Pak sedikit sharing? Terutama waktu di United Tractor, waktu itu pada saat kesulitan finansial, bahwa UT harus merestructure hutang-hutangnya, hampir di seluruh anak perusahaannya harus merestructure hutang-hutangnya, dan saya bersama tim berhasil merestructure hutang-hutangnya, dan menurut saya itu sesuatu yang paling berhasil di karir saya. Di TAP saya juga gembira, bahagia bahwa pada saat saya meninggalkan TAP bahwa company ini berjalan cukup lancar, dan kalau menurut dari penuturan dari Toyota sendiri bahwa di seluruh dunia company fast services-nya di Indonesia lah yang paling cepat growth-nya dalam waktu 2 tahun sudah mencapai profit. Tentunya sebagai presiden direktur banyak masa-masa suka dan duka yang dialami oleh Bapak. Mungkin Bapak pernah mengalami suatu kegagalan di dalam karir Bapak. Boleh Bapak sedikit sharing untuk kami sebagai pembelajaran kepada kami, Pak. Dan yang kedua, apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi? Dibilang kegagalan, saya juga kurang merasa apa yang paling gagal, karena semua dalam bisnis adalah biasa ya, naik dan turun. Tapi buat saya yang paling merasa kesulitan adalah bila kehilangan orang-orang yang baik daripada tim saya, dan itu sangat mengganggu daripada prosesnya saya ya. Nah, untuk mengatasi hal itu tentunya kita harus mengenerate terus kader-kader yang baru sehingga tidak tergantung kepada satu orang. Jadi saya melakukan training, melakukan rotasi sebisa mungkin untuk bisa melengkapi kemampuan skill daripada anak buah saya, sehingga kalau satu terpaksa harus pergi atau promosi, company tidak terlalu lama mengalami kesulitan. Tanya selanjutnya adalah, apa yang menjadi faktor penentu kesuksesan dalam memimpin? Ya, satu tentunya luck ya. Kita tidak bisa menghindar daripada luck ya. Kadang-kadang kita tanpa do something, karena ekonomi membaik, semuanya baik, kita kelihatan sukses ya. Tapi kalaupun
kita pintar tapi ekonomi tidak juga kelihatan tidak sukses, tapi tidak sedalam kalau kita tidak pandai ya. Ya jadi itulah tadi saya bilang, saya selalu tetap bahwa teamwork itu paling penting ya. Tim itu paling penting. Kalau Anda mempunyai tim dalam keadaan terburuk pun, Anda pasti bisa keluar dari masalah. Bagi kami generasi muda, boleh Bapak sedikit bagi tips untuk kami mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Indonesia, untuk mendapatkan tipe kepemimpinan yang baik untuk Bapak? Kembali lagi bahwa itu tergantung pada situasi dan kondisi ya. Karena kalau kita mempunyai orang-orang yang pandai, itu tidak, sometimes mereka itu mempunyai individu yang tinggi juga ya. Sehingga bagaimana memanage ekspektasi daripada mereka. Terlalu banyak kita arahkan, mereka juga tidak happy. Jadi kita harus pandai-pandai melihat orang ini butuh apa. Karena ada orang yang tidak bisa dilepas juga, dia akan stres kalau dilepas. Ada orang yang senang dituntun, ada orang yang dikasih tahu ujungnya aja harus gimana, mereka akan jalan sendiri. Jadi seorang pemimpin itu menurut saya harus fleksibel, melihat keadaan, melihat anak buah, jadi tahu kapan harus turun tangan sendiri. Karena kalau semua dilepas juga tidak baik ya. Yang penting menetapkan rambu-rambu target yang harus dicapai, dan kita harus monitor melalui di situ. Tapi kalau diperlukan kita harus turun tangan sendiri ya. Karena buat saya waktu belajar yang baik itu pada saat anak buah tidak berhalangan, misalnya cuti atau sakit, di mana kita harus turun tangan sendiri. Pada saat itulah kita tahu, oh proses sebenarnya ini seperti ini, oh ini ada yang tidak benar, harus diperbaiki. Nah, jadi itu ya menurut saya seorang pemimpin harus mau turun juga. Seperti Bapak Presiden kita Joko Widodo. Mungkin turun tangan langsung. Ya. Yang terakhir Pak, menurut Bapak, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, apa yang mau Bapak bagi kepada kami generasi muda Pak? Nah, tadi seorang pemimpin tentunya butuh waktu ya. Jadi kadang-kadang generasi muda ini tidak sabar untuk menunggu waktu ya. Mungkin skill mereka capai, tapi kematangan yang perlu ya. Karena yang mereka manage adalah orang, bukan mesin, sehingga kita harus mengerti mengenai sifat-sifat orang, kepribadian orang ya. Tidak bisa semaunya sendiri, karena biasa anak muda adalah ingin cepat-cepat ya. Jadi kita harus tahu bagaimana memanage orang-orang yang notabene nanti mungkin umurnya lebih tua daripada kalian masih muda. Para orang tua itu mungkin secara teori kalah lah sama Anda, tapi secara jam terbang mereka cukup lebih baik. Jadi yang penting adalah yang generasi muda adalah belajar dan memperbanyak jam terbang, sehingga kematangan itu juga perlu, sehingga balance antara kematangan dengan ilmu itu yang penting, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan dalam manage. Oke Pak Buntoro, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya bagi kami untuk mewawancarai Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih Pak.